Muhammad wa ali Muhammad. Eh, Acara pada malam hari ini kita mulai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua pada acara yang berbahagia, acara yang baik pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya perkenalan, nama saya Wali Nur Ubaid, Wali Songo tapi Wali 10 ini ya. Terus saya adalah owner dari Hikari Subud cabang Kota Kediri. Ya, alhamdulillah LPK Hikari Sumut sudah ada di beberapa provinsi. Nah, udah banyak provinsi yang kita bekerja sama. Saya salah satunya yang ada di Kediri Kota. Dan kebetulan saya pada malam hari ini diminta untuk menjadi pemateri untuk menjelaskan tentang company profile Hikari Sumut sekaligus pembiayaan, sekaligus keberangkatan, sekaligus nanti apa namanya penempatan kerjanya dan barangkali ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan. Insya Allah akan saya coba jawab agar semuanya clear sebelum rekan-rekan semua untuk bisa bergabung di PT Hikari Sumut. Nah, ini langsung saja kita mulai untuk bersingkat waktu. PT LPK Hikari Sumut adalah kursus bahasa dan pelatihan skill kerja offline intensif sekaligus penempatan kerja di Jepang ya. Merupakan LPK yang memiliki izin MOU pelatihan kerja di Jepang, Hikari Sumut sebagai wadah dan solusi kepada teman-teman yang meniti karir dan pengalaman kerja di Jepang tanpa perlu khawatir kendala dengan finansial. Karena nanti rekan-rekan akan juga dijelaskan di sini bahwa di LPK Hikari Sumut ini menawarkan sebuah apa namanya challenge yang sangat luar biasa menurut saya ya, yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua karena di sini nanti ada yang namanya full dana talangan untuk pelatihan dan keberangkatan. Jadi rekan-rekan yang penting di situ punya kesemangatan tinggi, antusias, mau belajar, insya Allah akan dibantu mulai dari proses pelatihan sampai keberangkatan, sampai penempatan kerjanya, sampai nanti rekan-rekan semua punya income di situ sekitar 15 sampai 20 bahkan bisa lebih gitu, 20 juta per bulan ya gitu ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi sebuah apa ya kesempatan yang baik buat rekan-rekan untuk bisa diambil. Nah, adapun PT Ikari Sumut ini sudah memiliki beberapa cabang, ada di Kediri, yaitu di Pare, Kediri, ya. Kemudian di Kediri sendiri ada 3 kantor ya, rekan-rekan. Ada di Kediri Kota, di saya, di tempat saya itu di Melabak, ya. Kemudian ada di Pare itu, kemudian ada di Badas, dan semuanya jalan, alhamdulillah. Bahkan untuk yang di Pare karena udah berdiri udah 1 tahun yang lalu, kalau yang di Pare cabang Pare itu sudah beberapa siswa udah berangkat di Jepang, udah bekerja di sana. Bahkan kemarin berapa hari Kamis atau hari Jumat kemarin sudah ada yang barusan aja nyampe di sana juga gitu ya. Kemudian ada di Sragen, Bekasi, Bandung, Banyuwangi, Jakarta, Tulungagung, Medan, Padang, Jambi ya. Banyak contoh tabungnya. Monggo rekan-rekan yang sekiranya dekat dengan domisili mana untuk bisa bergabung. Next. Nah, jangan khawatir untuk rekan-rekan tentang masalah perizinannya, kita resmi, kita legal, kita semua ada syarat izinnya berbadan hukum, nanti juga rekan-rekan semua akan didaftarkan untuk memiliki KTLN-nya, memiliki visa kerjanya, semua rekan-rekan semua di bawahnya KBRI, jadi aman untuk masalah perizinannya. Next. Kemudian ini legalitasnya, sertifikatnya ya. Nanti bisa dicek rekan-rekan. Next. Kenapa sih kita harus memilih bekerja di Jepang? Ini adalah menjadi salah satu solusi bagi rekan-rekan semua melihat fenomena yang ada di Indonesia, di mana di situ apa ya lowongan kerjanya sedikit sekali, kemudian SDM yang membludak gitu. Ada lulusan S1, kalau menurut survei itu per tahun itu sekitar kalau seandainya apa namanya dibikin matematis gitu sekitar 1 jutaan lulusan S1 per tahun. Sedangkan lowongan kerjanya paling cuma sekitar
500.000 aja yang tersedia. Jadi hampir 50% itu tidak tercover, 50% tidak tercover. Bahkan banyak sarjana-sarjana yang secara intelektualnya memiliki IPK yang besar, memiliki IPK yang tinggi, nilainya bagus, bahkan juga orangnya ya bagus di perkuliahan, mungkin jadi anak BEM, apa senat dan segala apa di situ, tapi ternyata secara mencari kerjanya begitu lulus ya masih susah. Nah, ini di Jepang menawarkan sebuah peluang di mana di sana banyak sekali industri, banyak sekali peluang kerja yang mana secara SDM mereka sangat kekurangan. Kenapa bisa kekurangan? Mungkin kita tahu rekan-rekan udah banyak informasi dari media bahwa di sana banyak orang yang tidak mau punya anak sehingga bahkan di situ banyak sekali kekurangan kerja akhirnya. Dan alhamdulillahnya teman-teman yang dari Indonesia ini mendapat kepercayaan bahkan menjadi prioritas di Jepang di mana di tahun lalu itu bahkan ada beberapa negara yang imigrannya itu dideportasi diganti dari tenaga kerja yang dari Indonesia gitu ya. Jadi di situ kenapa kita bekerja di Jepang salah satunya ini UMR-nya saja ya rekan-rekan gajinya besar di mana UMR-nya saja itu antara 15 sampai 30 juta per bulan. Bayangin kalau saat ini di Indonesia dengan gaji segitu itu berarti kepala cabang itu manajer perbankan atau mungkin kepala apa namanya sebuah instansi pemerintah mungkin kepalanya orang nomor satunya itu baru punya gaji segitu ya. Jadi untuk meniti karir sampai ke level itu ya butuh waktu yang bertahun-tahun dan butuh skill, pengalaman, pendidikan yang otomatis ya satu profesi yang diperebutkan oleh ratusan orang staf-staf yang ada di bawahnya gitu. Tapi rekan-rekan nanti kesannya kita kerja di Jepang bulan pertama langsung gaji segitu tanpa memiliki skill dan apa namanya yang profesional. Jadi nanti di sini kita akan dilatih rekan-rekan semua untuk bisa lulus ujian skill dan bahasanya. Nanti begitu sampai sana langsung gajinya segitu ya. Kemudian potensi dapat dana pensiun. Dana pensiun dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Kok bisa dapat dana pensiun? Nah, itu di sana nanti kita kontrak kerjanya itu per tahun, teman-teman. Jadi per tahun, bahkan di situ setiap tahun rekan-rekan boleh pindah ke perusahaan lain. Barangkali contoh begitu masuk datang ke Jepang posisinya jadi perawat, tahun depannya pengen jadi bergabung di pertanian, bergabung di industri apa segala macam bisa ya kemudian bisa apply lagi nanti gitu ya dan maksimalnya 5 tahun dan selama kita kerja itu otomatis kita akan dimintain pajak ya karena kita legal otomatis ya dimintain pajak. Nah pajak ini jangan khawatir bah ketika kita sudah bekerja di sana sekitar 5 tahun maka pajak ini akan dikembalikan ke kita dalam bentuk dana pensiun ini ya jadi bisa buat tambahan ya selain gaji yang tiap bulan kita terima ya. Kemudian eh mendapatkan asuransi kesehatan kemudian yang bagus otomatis kemudian memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa dan budaya, pengalaman tantangan baru, budaya Jepang yang menarik, ya, toh, pengalaman bekerja dan kemajuan ilmu teknologi. Ya, ini rekan-rekan semua bahwa di sini terutama bagi rekan-rekan yang masih muda ya, masih muda yang masih barusan lulus SMP, lulusan SMA, lulus kuliah, fresh graduate. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali di mana rekan-rekan nanti ketika kita kerja di Jepang walaupun mungkin harus ya sedikit ada effort lebih dibandingkan kita bekerja di Indonesia, tetapi secara pengalaman rekan-rekan nanti ada pengalaman baru, tantangan baru, budaya baru. Itu saya rasa menarik sekali ya. Bisa diceritakan kepada anak cucu. Wah, saya dulu pernah kerja di Jepang. Jepang itu kayak gini, musimnya ada 4 musim. Ada musim salju, musim apa, musim semi, dan segala macam. Jadi rekan-rekan bisa buat cerita ya. Selain itu juga rekan-rekan mendapatkan gaji yang besar. Di sana begitu kerja udah langsung gaji 20-an juta. Kalau seandainya ditabung itu udah berapa nanti? Ya nanti coba kita hitungkan lah ya. Next.
Mbak Satna. Next. Nah, untuk perbandingan kerjanya, barangkali bisa dilihat di layar di situ bahwa ya, kenapa sih kita memilih bekerja di sana? Karena gajinya di sana itu sekitar 20 sampai 30-an juta. Nah, jelek-jeleknya anggaplah 15 juta ya. Anggap jeleknya 15 juta, biaya makan 3 juta, biaya makan maksudnya ya makan dan segala macamnya ya mes dan segala macamnya nanti ya. Kemudian gaji bersihnya 12 juta. Seandainya 12 juta dikali 5 tahun selama kita mendapatkan kontrak kerja di sana bisa diperpanjang sampai 5 tahun berarti ada 60 bulan di situ. 20 juta per 200 apa? 12 juta per bulan itu kali 60 adalah angka 720 juta. Nah, ini rekan-rekan setelah 5 tahun bekerja di sana, alhamdulillah punya tabungan di rekeningnya 720 juta. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada namanya dana pensiun yang diambilkan dari pajak tadi. Setiap tahunnya sekitar 30, kalau sekali 5 tahun dapatnya 150 juta. Kemudian rekan-rekan yang masih muda, yang masih kuat, yang masih siap untuk bertarung di masa ya, mudanya. Nah, ini ada kesempatan rekan-rekan untuk bisa ambil di situ lemburnya. Di mana lemburnya itu kalau di Indonesia kan sekitar 100.000 ya. 100.000 per jamnya. Jadi kalau seandainya tiap hari bisa ngambil 2 jam saja, itu berarti sekitar 50 jam yang akan didapatkan dalam sebulannya, maka itu dapatnya itu sekitar 5 juta per bulan. Kalau 5 juta per bulan kali 60 bulan selama 5 tahun sama dengan 60 bulan dapat 300 juta. Jadi total ditambah ya dari 720 tambah 150 tambah 300 maka rekan-rekan setelah 5 tahun ke depan rekan-rekan sudah punya uang 1,1 miliar ya, di mana dengan uang itu insya Allah rekan-rekan sudah bisa pulang ke Indonesia dengan gagah ya kan, kemudian punya tabungan segitu, siap ngelamar cewek ya toh, bikin rumah ya kan, bikin beli mobil bagus, naik haji, punya tabungan untuk bisa mendirikan perusahaan apa ya toh, mungkin perusahaan kecil-kecilan. Nah, jadi udah siap untuk mengarungi hidup di masa yang akan datang ya kan gitu. Kalau seandainya rekan-rekan bayangkan kalau seandainya kerja di Indonesia dengan gaji yang hanya 5 jutaan aja, 5 juta itu udah itu pun sudah biasanya kalau orang baru kerja ya biasanya UMR yang 2 juta sekian itu ya. Nah, ini seandainya 5 juta saja, maka dengan biaya makan dan segala macam 3 juta, maka gaji bersihnya sekitar 2 juta. 2 juta kali 60 selama 5 tahun ya. Kalau seandainya mau dibandingkan dengan waktu yang sama, maka cuma terkumpul 120 juta. 1 tahun kerja di Jepang sama dengan 10 tahun kerja di Indonesia. Jadi ada efisiensi waktu yang kita bisa terima di situ secara effort barangkali mungkin lebih, tetapi dari sisi hasil rekan-rekan ini bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri daripada harus bekerja di Indonesia. Ini ya contoh kerjanya nanti pekerjaannya ya sama, waktu yang dikerjakan ya sama, liburannya ya sama, cutinya sama, tetapi di sini ada peluang yang rekan-rekan bisa mendapatkan lebih dibandingkan kerja di Indonesia. Nanti setelah 5 tahun, ya udah siap datang ke Indonesia, pulang lagi, atau udah di situ siap untuk mendirikan perusahaan apa, menjadi orang kaya baru. Wah, itu insya Allah udah menjadi apa idaman mertua ini kalau sudah punya uang segini gitu ya. Next. Nah, ini juga ada program bonus tambahan ya, rekan-rekan yang sekiranya berminat. Ya, ini khusus yang berminat saja, tidak harus semuanya. Barangkali yang lulusan SMA yang di situ ingin melanjutkan kuliah tetap atau bekerja atau bingung mau kerja atau kuliah mungkin ini jadi solusi rekan-rekan bisa bekerja di Jepang sambil kuliah karena PT Hikari Sumo telah bekerja sama dengan beberapa universitas kampus Merdeka diantaranya Universitas Amir Hamzah, Batuta Medan, Mitra Karya Bekasi, Perantau Indonesia Bekasi dan Pasim Bandung di mana ketika nanti rekan-rekan berangkat ke sana posisi sekalian langsung didaftarkan menjadi mahasiswa online ya itu di Amir Hamzah dan lainnya itu tadi sehingga nanti ujiannya online pendidikannya bisa mungkin online malam gitu ya jadi rekan-rekan nanti
udah otomatis 5 tahun bekerja di sana, sudah pulang bawa tabungan besar sekaligus punya ijazah S1 sehingga bisa melanjutkan mungkin kalau seandainya mau bekerja di Indonesia sudah punya S1 ya gitu ya. Dan mungkin bisa juga ikut program tambahan kuliah nanti ini ya, bisa mengikuti program tambahan kuliah jurusan yang dapat dipilih ini ya. Bisa dilihat di situ. Kemudian setelah lulus S1 dapat kembali ke Jepang dengan visa engineer dengan gaji yang lebih besar pastinya. Dan teman-teman di situ biasanya kalau kerja di Jepang itu kalau sudah setelah 5 tahun atau mungkin di sana sampai barangkali 10 tahun itu bahkan bisa menetap di sana ya rekan-rekan dan bisa membawa keluarga ke sana. Gitu. Jadi warga negara Jepang itu bisa juga ya kalau seandainya ingin melanjutkan di Jepang. Next. Nah, ini program kerja yang ke Jepang itu ada beberapa macam ya, rekan-rekan. Ada namanya magang, ada mungkin rekan-rekan dulu, zaman dulu banyak ini ya, dari SMK biasanya ini magang gitu ya. Kemudian magang SO, studi, tership, engineering, Tokotegino, visa waiver ya. Tetapi untuk LPK Hikari Sumut, untuk saat ini kita terfokus untuk satu program saja, yaitu Tokotegino. Kenapa kita memilih program ini yang dari pemerintahan Jepang yang ditawarkan kan banyak tuh. Kenapa program-program pergi ke Jepangnya banyak. Tapi kita milih ini karena secara persyaratan, syarat ketentuannya lebih mudah, ya loh. Kemudian juga di situ secara finansial, secara apa namanya keberangkatan juga lebih mudah biayanya dan juga hasilnya pun juga tidak kalah secara gaji juga bahkan lebih banyak kalau dibandingkan dengan magang dan di situ salah satu kelebihannya kalau Toko Tegino itu kontrak kerjanya setiap 1 tahun hingga seandainya rekan-rekan bosen atau tidak apa ya tidak senang atau tidak merasa tidak passion zaman sekarang seperti itu ya bisa pindah ke perusahaan yang lain setelah 1 tahun gitu. Kalau di magang nggak bisa 5 tahun ya di situ aja. Next. Nah, program Toko Tegino. Apa sih program Toko Tegino? Program Tegino adalah program visa tenaga kerja asing yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Jadi udah lama sebenarnya teman-teman ya. Program ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri di Jepang. Adapun bidangnya akan dirinci di slide berikutnya. Kita tahu bahwa di Jepang banyak industri, banyak pabrik, ya, toh, banyak di situ membutuhkan banyak SDM di mana secara SDM mereka kurang sehingga butuh tenaga kerja dari Indonesia. Dan seandainya ya mohon maaf memang secara pekerjaan mereka terutama yang penduduk pribumi mereka kebanyakan kerjanya ya nyarinya yang kerja-kerja profesional ya gitu ya. Adapun yang ini ya rekan-rekan nanti memang secara pekerjaan nanti diarahkan untuk pekerjaan yang biasa-biasa saja untuk awal ini ya. Jadi mungkin seandainya cleaning service ya kerjaannya nyapu, kalau seandainya perawat ya kerjaannya mungkin merawat aja, kamu kerjaannya mungkin di hotel ya mungkin mau cuci piring atau mungkin jadi pramusajinya seperti itu aja kan. Tetapi barangkali rekan-rekan tidak usah pesimis dengan kondisi seperti itu. Karena apa? Karena gaji yang kita dapatkan melebihi daripada kepala cabang perbankan BCA yang ada di Indonesia. Ya, itu juga mungkin bisa menjadi motivasi. Ya, lah. Kalau teman-teman punya pekerjaan yang lebih mudah, lebih simpel, otomatis juga tanggung jawabnya juga lebih simpel, gitu ya. Next. Nah, ini program kerjanya apa aja, bidang apa aja. Ini ada perawat, perawat ini biasanya perawat lansia ya, bantu apa mungkin ngasih obat, kemudian nemani ngobrol, kemudian apa ya, membantu mungkin jalan-jalan di taman ya, seperti itulah arahnya. Dan ini biasanya tidak serta-merta harus ada yang di perumahan ada yang langsung di satu panti jompo ada gitu ya. Kemudian cleaning building ya membersihkan itu otomatis ya nyapu, ngepel dan segala macamnya itu ya. Hospitality perhotelan seperti yang saya bilang tadi jadi resepsionis lah atau mungkin customer service lah apa seperti itu ya. Kemudian ada pertanian juga, manufacturing, ada food service industry atau restoran. Tetapi
kalau boleh kami menyarankan memang untuk yang dari LPKI Kari Sumut prioritas kita lebih ke Kaigo ini rekan-rekan. Karena kenapa? Karena secara persyaratannya sangat mudah dibandingkan dengan yang lain atau ujian-ujiannya. Kemudian selain itu juga eh, peluang kebutuhan tenaga kerjanya sangat banyak. Jadi rekan-rekan kapan lulus, kapan langsung bisa berangkat. Jadi lebih lebih cepat, lebih efisien. Dan nanti rekan-rekan kalau setelah 1 tahun di sana, sekiranya barangkali kurang passion atau kurang apa, boleh pindah di sana, peluang lebih lebih besar karena di sana otomatis informasi akan lebih lebih banyak didapat ketika kita sudah posisi ada di sana. Next. Nah, ini program kerja yang lain ada industri, ya boleh pilih pembangunan, itu perkapalan, itu suku cadang mesin, ya, itu ngecor apa segala macam, ada ngecat, ya gitu-gitu ya. Next, kemudian bengkel, perikanan, aviasi. Next. Nah, terus ca- alur kerjanya ke Jepang seperti apa, Mas? Nah, itu apa aja yang saya perlu siapkan dan bagaimana cara ke sana butuh waktu berapa lama. Nah, ini mungkin perlu disimak rekan-rekan dengan seksama yang barangkali berminat ke sana, di mana rekan-rekan nanti silakan yang berminat segera menghubungi admin untuk pendaftaran secara offline-nya, karena ini hanya sebuah penawaran, sebuah tidak ada paksaan. Rekan-rekan di sini kami memberikan opportunity, memberikan peluang bagi rekan-rekan semua untuk menjadi OKB, orang kaya baru dengan cara yang simpel. Nah, ini adalah sebuah peluang yang saya rasa ini rekan-rekan bisa bergabung di Zoom pada malam hari ini bukan sebuah kebetulan ya. Pastinya sudah ada rencana Tuhan, rencana Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan rekan-rekan dengan acara ini karena otomatis tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, semua sudah ada yang mengatur ya. Jadi di sini rekan-rekan setelah sekiranya udah optimis, sudah positif untuk mau gabung, silahkan langsung datang ke PT Hikari Sumut yang ada di cabang yang sudah kami sebutkan ya. Silakan datang dengan membawa persyaratan. Persyaratan sangat mudah. Yang penting rekan-rekan secara fisik ya tidak ada cacat ya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian bawa ijazah terakhir SMP pun boleh, SMP, SMA, S1 lebih bagus. Boleh silakan. Kemudian fotokopi KK itu. Kemudian di situ nanti bisa apa aja lagi, nanti bisa tanya ke Mbak adminnya ya, yang ada nomor yang kemarin menghubungi rekan-rekan semua. Setelah itu langsung teman-teman sudah bisa langsung bergabung. Bergabung untuk mengikuti pelatihan biasanya sekitar 6 bulan. Modulnya itu nanti ada sekitar 2 buku yang dipelajari, penjelasan detailnya di situ itu sekitar 6 bulan. Tapi rekan-rekan biasanya ada yang memang cerdas, yang memang semangat, yang memang punya motivasi tinggi, ada 3 bulan, 4 bulan udah kelar ada juga, gitu ya. Kemudian setelah sudah menguasai dua materi modul itu tadi, rekan-rekan nanti diarahkan untuk mengikuti ujian GFT Basic dan Skill. Ini nanti rekan-rekan mengikuti ujiannya di Surabaya, di Jakarta, di Bali, di Semarang, bisa milih yang terdekat dari domisili rekan-rekan. Nah, mengikuti ujian ini, ujiannya pilihan ganda ABCD, ya, lah. Ujiannya pilihan ganda ABCD. Nah, sudah gitu lulus langsung dapat sertifikat, langsung muncul di hari itu juga, ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung tahu. Dan seandainya tidak lulus, bisa mengulang lagi setiap bulan ada ujiannya, nah, itu. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Dan untuk pelatihannya sudah tidak perlu membayar lagi, ya. Dan pelatihannya ini pun nanti rekan-rekan juga ada beberapa opsi ya. Ada yang cash, ada yang cicilan, bahkan ada yang namanya dana talangan, di mana rekan-rekan hanya membayar biaya administrasi, tapi nanti bayarnya semuanya membayarnya setelah teman-teman bekerja bekerja di Jepang. Kemudian setelah mendapatkan
uji apa sertifikat apa ujiannya yaitu CFT basic dan skillnya ini bahasa dan skillnya rekan-rekan nanti akan dibantu oleh tim kami untuk membuatkan CV ke Jepang. Sudah ada timnya yang membantu, jangan khawatir. Kemudian dibantu untuk proses wawancara sekitar 2-3 minggu ke depannya, maka setelah itu rekan-rekan akan turun kontrak kerja dari Jepang. Dan di sini alhamdulillah teman-teman udah bisa langsung lihat di situ nanti secara gajinya dapatnya berapa, penempatannya di kota Tokyo apa di mana, kemudian kerjanya apa aja, job desk-nya seperti apa, gajinya pun sudah teman-teman sudah bisa lihat di situ. Yang terbaru kemarin yang barusan berangkat Mbak Mayang itu gajinya 29 29 jadi bersihnya itu sekitar 25. Nah itu jadi kalau dengan gaji segitu saya rasa udah enak lah rekan-rekan ya, enjoy lah gitu ya tiap bulan kalau dapat transferan segitu gitu ya. Eh, terus bagi rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti program S1 bonus tadi silakan juga bisa mendaftar nanti di LPK kami didaftarkan untuk jadi S1-nya. Tapi ini bukan kewajiban, boleh memilih sekiranya yang bersedia. Pembuatan paspor ini kalau ini pribadi ya, medical check up-nya juga pribadi. Kemudian paspor kan paling cuma berapa itu 300-an ribu 350 lah ya kemudian medical check up itu sekitar 1 jutaan lah kemudian setelah itu menunggu SCO-nya sekitar 3 bulan ini surat izin tinggal di sana yang dibuatkan dari pemerintahan Jepang ya. Setelah itu, rekan-rekan membuat EKTLN yang dari pemerintahan Indonesianya atau semisal KTP lah bahasanya. Jadi rekan-rekan nanti semua udah otomatis legal di bawahnya KBRI. Ada apa-apa kan pastinya akan dibantu oleh pihak KBRI. Kemudian pembuatan visa dan rekan-rekan berangkat ke Jepang. Nah, Alhamdulillah. Tapi ini prosesnya kalau kita lihat ya dari pelatihan, kemudian wawancara, kemudian menunggu CEO-nya sekitar 3 bulan dan segala macam. Ini total mungkin ya memang butuh waktu sekitar 1 tahun rekan-rekan kalau mau apa ya detailnya itu sekitar 1 tahun. Bisa cepat mungkin 8 bulan bisa, tapi kalau normalnya sekitar 1 tahun. Tetapi mungkin rekan-rekan juga bisa menjadi sebuah hitung-hitungan ya secara matematis di mana kerja di Indonesia dengan gaji barangkali cuma 3 juta 5 juta setelah kita udah begitu gabung langsung bekerja setelah 2 tahun gaji kalau seandainya setiap bulan bisa nabung cuma 3 juta aja atau 2 juta aja ya setelah apa namanya 2 tahun bekerja cuma bisa mengumpulkan uang sekitar berapa 36 apa 70-an juta itu 70-an juta lah anggaplah kalau seandainya 3 juta per bulan bisa nabung ya setelah 2 tahun tapi kalau kerja di di Jepang walaupun 1 tahun nol pemasukan karena kita masih program proses pelatihan dan wawancara dan segala macam tapi di tahun kedua rekan-rekan langsung bekerja dengan gaji bulan pertama pun sekitar 20 juta. Kalau seandainya 20 kali 12 itu berarti udah berapa? 240 juta. Itu kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, kalau 4 tahun, kalau 5 tahun gitu ya. Jadi ini istilah bahasa olahraganya itu mengambil ancang-ancang dulu, gitu. Mengambil ancang-ancang dulu. Gitu. Mundur 1 langkah demi lompatan yang lebih tinggi katanya seperti itu ya. Next. Nah, jadi persyaratannya kalau dibilang sebenarnya sangat mudah kalau untuk program Tokota Gino ini karena rekan-rekan di sini yang penting punya sertifikat ini, 2 sertifikat ini. Sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Yang mana kenapa harus kita mengikuti pelatihan? Ya tujuannya agar lulus ujian ini rekan-rekan. Jadi kenapa kita melakukan pelatihan sampai 4 sampai 6 bulan? Tujuan utamanya hanya ini. Agar rekan-rekan bisa nanti pas ujian karena ujiannya itu tidak bisa dibantu otomatis ya karena yang nungguin pun orang Jepang Jepang Foundation yang mengadakan jadi kita cuma mengantar membantu nah, untuk pendaftaran dan segala macamnya untuk di sini bisa rekan-rekan mengikuti pelatihan apa mengikuti ujiannya itu nanti kita bantu selama proses 4 sampai 6 bulan itu kita bantu secara bahasanya ya toh. Kemudian kita bantu secara eh, apa namanya persyaratannya apa aja bahkan nanti juga akan dibantu secara kisi-kisinya
soal-soal yang biasa keluar itu apa aja nanti akan kita share di situ tiap hari kita belajari masa sih kita belajar 4 sampai 6 bulan setiap hari. Nah, itu rekan-rekan masuk nggak lulus ya kan. Dan alhamdulillah selama ini sih sekitar sejelek-jeleknya ya yang kebanyakan di satu kali lulus atau ada yang dua kali ya. Yang paling jelek-jelek ya paling tiga kali ya. Tiga kali ya. Tiga kali untuk ikut ujian nih. Tapi alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja teman-teman yang sudah ada ya. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini salah satu contoh EKTLN itu seperti apa sih ya toh. Kemudian visa CO-nya atau Gino itu seperti apa. Ini yang tampilannya seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti udah otomatis pegang dua. Kalau sudah di Jepang pegang dua apa namanya ini otomatis sudah aman karena secara KBRI-nya kita dilindungi, secara pemerintahan Jepangnya juga kita dilindungi gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk dikejar-kejar polisi ya. Next. Nah ini ujian tempat ujiannya ya. Nanti rekan-rekan bisa milih di situ. Ada di Bandung, ada di Denpasar, di Jakarta, Manado, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, ya, ada di Bali juga ya. Kemarin alhamdulillah dari kalau dari LPK saya itu siswanya 15 orang saja. 15 orang rumah saya batasi. Kemudian alhamdulillah ini sudah jalan sekitar karena masih baru kalau untuk LPK saya, kalau cabang lain udah lama ya. Kalau LPK saya baru sekitar 1,5 bulan lah, hampir 2 bulan belum ada. Tapi alhamdulillah ini yang 5 sudah dapat apa namanya slot ujiannya dan alhamdulillah kemarin satu di Semarang, yang 4 di Bali, alhamdulillah lima-limanya lulus ujian. Ya, itu ya. Next. Nah ini skema pembelajarannya. Jadi rekan-rekan nanti setelah berminat benar-benar sudah memutuskan untuk bisa bergabung, silahkan dikomunikasikan sama orang tuanya pastinya. Rekan-rekan boleh memilih beberapa opsi pembayaran ya. Di sini ada opsi pembayaran untuk cash. Kalau rekan-rekan memilih cash itu biayanya ada sebesar 7 juta ya. Adapun rincian cara pembayarannya bulan pertama 3.500.000, bulan kedua atau mungkin bulan ketiga, maksimal bulan keempat lah maksimal itu 3.500.000. Jadi rekan-rekan udah apa namanya udah bebas ini udah tidak perlu pembayaran bayar-bayar apa-apa lagi ya untuk pelatihannya. Kemudian untuk cicilan itu sekitar 10 juta. 10 juta di mana ah, 500.000 per bulan selama 6 bulan, sisanya 7 juta dibayar di Jepang. Kemudian ada namanya dana talangan itu sebesar 15.250 ya. Jadi karena kan ini boleh milih, kalau cash segitu 7 juta, kalau cicilan 10 juta, kalau talangan berarti semua biaya dibayari oleh LPK cukup membayar apa bayarnya setelah di Jepang itu 15.250 lebih mahal pastinya kalau talangan ya. Ibarat kata beli rumah cash sama KPR kan pastinya beda ya gitu ya. Nah ini biaya pendaftaran 250 per bulannya 250 per bulan, sisanya 13.500 dibayar di Jepang gitu. Next. Nah ini alhamdulillah ya ini bagus nih. Nah, ini alhamdulillah ada promo spesial ya. Tapi ini hanya berlaku di 9 kantor di Kari yang sudah mensepakati untuk promo ini ya. Jadi mungkin mungkin bisa dicatat kantor-kantor mana aja yang bekerja sama. Ini ada di Kediri Kota, Kediri Badas, Kediri Pare, Tulungagung, Banyuwangi, Bandung, nah itu. Kemudian Jambi, Bojonegoro, sama Medan. Ada 9 kantor yang sudah menyepakati untuk promo ini. Rekan-rekan cukup pembayarannya nanti ditransfer ke satu rekening pusat. Nanti bisa kita bantu share untuk rekeningnya PT BSI Hikari Sumut cabang Kediri yang di apa nanti bisa dibayar ke situ. Nanti
langsung tunjukkan bukti transfernya, datangin ke 9 kantor yang sudah bekerja sama promo ini, langsung rekan-rekan bisa dapat ini tadi. Ini ada pengurangan biaya yang luar biasa ya. Jadi dari cash yang harusnya 7 juta, rekan-rekan cukup membayar 5 juta saja, di mana mendapatkan bonus sebesar 2 juta bagi rekan-rekan yang mengikuti webinar pada malam hari ini dan menjawab pertanyaan. Nanti ada pertanyaan di akhir ya. Nanti silakan jawab ke admin untuk bisa mendapatkan promo potongan biaya sebesar 2 juta ini. Nah, kemudian yang dari 7 juta menjadi 5 juta. Dibayarnya 3 juta di bulan pertama, 2 juta di bulan kedua atau ketiga atau keempat. Ya. Kemudian kalau seandainya cicilan, cicilannya 6 juta. Cicilannya yang tadi 10 juta menjadi 6 juta saja. Rekan-rekan cukup membayar 1 juta per bulan selama 6 kali atau 6 bulan ya. Kemudian kalau untuk talangannya tetap ya, rekan-rekan tetap kalau untuk talangannya cukup tetap 15 juta 250. Mungkin seandainya dapat potongan mungkin 250 aja ini tetap 15 juta ya, yaitu rekan-rekan membayar 250.000 per bulan untuk biaya administrasinya saja, kemudian untuk biayanya semuanya dibayar di Jepang. Tapi 250 itu sudah mengurangi biaya ya, jadi nanti di Jepangnya rekan-rekan cukup mencicil 13.500.000. Ini untuk biaya pelatihannya, boleh memilih disesuaikan sama kemampuan rekan-rekan semua, tidak perlu memaksakan yang memang sekiranya tidak bisa ya. Aku mau cash, kalau emang nggak ada ya aku mau cicilan aja, kalau nggak ada ya pakai dana talangan dari kantor gitu ya. Jadi 9 kantor yang tadi udah kerjasama. Next. Nah, ini untuk keberangkatannya, rekanan tuh untuk keberangkatannya beda lagi ya. Untuk itu tadi untuk biaya pelatihan, ini untuk biaya keberangkatan. Biaya keberangkatan itu apa? Buat beli tiket pesawat, kemudian buat beli apa namanya visanya, buat sponsornya, buat nanti penjemputannya di sana, pengantarannya dan segala macamnya. Itu kalau cash tuh 30 juta ya, boleh dicicil selama 3 bulan keberangkatan sebelum nunggu berangkat yang tadi nunggu CEO-nya tadi kan 3 bulan, jadi bisa dicicil di situ setelah sudah apa namanya pegang kontrak kerja. Jadi rekan-rekan saya rasa juga walaupun di situ angkanya 30 juta, rekan-rekan tidak akan merasa keberatan sih kalau seandainya dalam posisi sudah siap berangkat, karena otomatis rekan-rekan ini kalau sudah bayar 30 juta ini maksudnya adalah rekan-rekan sudah punya akad kontrak kerjanya. Di situ udah tertampil gaji 20 juta per bulan. Kalau cuma bayar 30 juta aja saya rasa menjadi lebih lebih murah, terasa ringan karena rekan-rekan udah ada pasti ada uang cash yang akan siap diterima setiap bulannya segitu. Jadi ini bayarnya setelah memang benar-benar rekan-rekan udah siap berangkat ya. Kalau cicilan 38 juta ya bisa dicicil, itu bisa dilihat di situ penjelasannya ya. Nah, kemudian kalau hutang, kalau memang benar-benar nggak ada uang, ya tidak mau bayar sama sekali, yaitu sekitar 45 juta. Nah, ini semua ditanggung oleh pihak LPK. Jadi rekan-rekan di situ cukup membayar kalau seandainya mau pelatihannya cash, ya, pelatihannya talangan, pemberangkatannya talangan. Jadi benar-benar nggak mau keluar uang sama sekali. Rekan-rekan berarti hanya membayar biaya administrasi 250.000 yang tadi di selama pelatihan per bulan selama 6 bulan itu ya. Setelahnya itu ya yang lain ini sudah keberangkatan apa itu semua ditalangi oleh kantor, di mana rekan-rekan bayarnya pun dicicil setelah benar-benar bekerja di Jepang. Jadi tidak perlu khawatir, rekan-rekan udah benar-benar kerja di sana baru nyicil. Jadi di sini juga barangkali menjadi sebuah apa ya pertimbangan bahwa rekan-rekan di sini pihak LPK pastinya akan membantu 100%, kalau perlu 120%. Kenapa? Ya rekan-rekan akan bisa dipastikan untuk bisa bekerja di sana, karena otomatis kalau rekan-rekan tidak bekerja di sana ya sopo sing bayari dana talangan ini. Dari perusahaan LPK-nya dapat untung dari mana kalau rekan-rekan tidak bekerja di Jepang ya kan. Jadi otomatis pihak kami akan membantu 100% untuk rekan-rekan bisa berangkat ke sana. Adapun note di sini untuk paspor, medikal, dan ujiannya itu biaya sendiri pastinya. Karena kalau untuk paspor otomatis kan harus
datang sendiri, bayar sendiri ke sana, ke imigrasi ya terdekat, silakan di mana, di Kediri atau di Semarang atau di mana di kota tempat tinggalnya. WDK check-up-nya juga ini sekitar 1 jutaan. Kemudian untuk ujiannya tadi sudah dijelaskan tadi biayanya tadi berapa itu? Biaya ujiannya 110 sama 550 ya tadi ya. Itu. Next, kalau yang lain-lain bisa ditanggung Kak perusahaan. Nah, ini contoh kontrak kerjanya. Next. Jadi di situ udah langsung tertulis gajinya berapa, tinggalnya di mana. Ya. Dan alhamdulillah di sini karena LPKI Kari ini sebenarnya udah lama ya rekan-rekan. Jadi sejak 2006 ya. Jadi udah Mbak, dulu program yang kita pegang program magang. Jadi kita kerjasama dengan SMK-SMK gitu ya. Kalau sekarang program yang kita jalankan lebih ke Tekino. Jadi udah lama sebenarnya Ikan Sumen udah sejak 2006 ya. Jadi udah banyak sekali secara apa namanya siswa kami yang berangkat di Jepang itu udah banyak, udah ratusan orang lah gitu ya. Next. Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kami tentang company profile dan proses keberangkatan ke Jepang. Barangkali ada pertanyaan, silahkan di kolom chat. Dan kalau seandainya mau langsung, boleh juga dipersilakan. Monggo dipimpin oleh Mbak Satna, saya kembalikan waktunya. Mungkin bisa ke sesi kuisnya, Pak. Oh ya, sesi kuis. Ya, Ya. sebelumnya sesi kuis dulu. Sebelum tanya jawab. Sesi kuisnya pertanyaannya hanya ada dua. Nanti silakan jawabannya dikirim ke Mbak Admin, Mbak Satna. Nah, itu. Pertanyaannya satu, apa namanya? Apa persyaratan untuk berangkat ke Jepang? Dua persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengikuti program Togo Tegino untuk berangkat ke Jepang. Harus memiliki dua hal itu apa aja? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, biaya yang tidak ditanggung atau biaya mandiri yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang ingin berangkat bekerja di Jepang itu apa? Sebutkan tiga saja. Nah, itu mungkin itu pertanyaannya. Nomor satu, biaya persyaratan untuk berangkat ke Jepang dua hal apa? Kemudian yang ketiga, biaya yang tidak ditanggung oleh LPK apa? Silakan di WA kan dijawab ke Mbak Admin. Silakan dilanjut sesi pertanyaan, Mbak. Baik, Pak, izin saya bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, eh, untuk masalah job bagaimana, Pak? Apakah sudah pasti kita dapat jobnya apabila kita sudah dapat dua sertifikat tadi? Untuk masalah jobnya, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau rekan-rekan udah punya dua sertifikat, yaitu sertifikat skill dan bahasa tadi, jadi udah 90% rekan-rekan akan bisa berangkat ke Jepang. Kenapa? Karena di situ itu persyaratan utamanya itu aja, ya, skill dan bahasa itu aja. Dan kemudian kalau masalah apa namanya jobnya, ya akan kita bantu semaksimal mungkin untuk bisa bekerja yang seperti sudah saya sampaikan tadi ya rekan-rekan bahwa LPKI Kari ini adalah perusahaan yang pastinya orientasinya adalah orientasi profit ya, bukan orientasi sosial saja. Selain membantu warga Indonesia untuk berangkat ke sana juga ada otomatis orientasinya adalah orientasi profit di mana seperti tadi dilihat bahwa rekan-rekan ini tidak, pihak kita tidak akan mendapatkan keuntungan jika rekan-rekan tidak berangkat ke sana gitu. Jadi otomatis kita akan bantu semaksimal mungkin dari proses eh, mulai dari play apa namanya play pekerjaannya, kemudian wawancaranya dan segala akan kita bantu. Dan alhamdulillahnya kita juga sebenarnya kita bekerja sama dengan salah satu outsourcing ya. Mungkin rekan-rekan barangkali kalau di Indonesia punya kenal namanya perusahaan semisal SS atau semisal apa ya. Setahu saya itu ya. Jadi
Itu dia adalah sebuah perusahaan yang dia menyediakan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Perusahaan outsourcing ya. Jadi dia menyediakan jasa pekerjaan outsourcing yang bisa dikerjakan di perusahaan lain. Contoh dia mungkin menyediakan jasa security atau menyediakan jasa cleaning service gitu ya. Apa sih namanya kalau seperti itu ya. Jadi nanti perusahaan lain kalau seandainya butuh cleaning service, butuh security atau butuh apa langsung menghubungi perusahaan itu. Sehingga otomatis kita pegang satu aja itu perusahaan otomatis akan banyak sekali dia di bawahnya perusahaan-perusahaan yang siap menampung gitu. Jadi tidak perlu khawatir masalah itu. Next, Untuk pertanyaan selanjutnya, saat proses pembelajaran pada cabang Pare Kediri itu apakah ada mes perempuannya, Pak? kalau untuk di cabang Pare, kayaknya ada kayaknya. Sudah ada, Pak, kalau di Nanti Pare. bisa, oh ya ada ya. Nah, kalau di Pare sudah ada. Kalau di Kari Kediri Kota baru cowok, mes cowok yang ada. Badas, Badas cewek cowok. Badas cewek ada Mbak? Kalau setahu saya itu masih bentuk rumah dan sementara ini masih cowok-cowok aja yang ngisi. Oh iya, cowok aja. Cewek juga belum ada. Ya, kalau seandainya mau menginap di Kediri ini juga harganya juga masih sekitar murah kok 300-an ribu udah dapat. Kalau di mes cuma 150 ribu sih. Kalau di mes 150 ribu. Next. Pertanyaan selanjutnya, perihal dana talangan 15.250.000 itu, Pak. Nah, kalau semisalkan kita nggak lolos pelatihannya, sistem pembayaran untuk melunasi semua dana talang itu seperti apa ya, Pak? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi benar-benar kita niatnya bukan hanya sekedar profit, otomatis juga kita niatnya adalah membantu ya. Jadi rekan-rekan di situ yang pakai dana talangan tadi itu cukup bayar administrasi 250 ribu, sisanya dibayar di Jepang ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau seandainya barangkali nanti udah mengikuti pelatihan, barangkali terus qadarullah ternyata apa namanya setelah ujian mungkin tidak bisa melanjutkan ke Jepang karena satu dan lain hal, mungkin karena sakit atau mungkin karena apa, otomatis tidak bisa jadi berangkat ya, no problem, kita juga tidak akan menagih, yaitu. Jadi di sini rekan-rekan di sini bayarnya setelah rekan-rekan bekerja di Jepang. Kalau rekan-rekan tidak bekerja di Jepang, maka juga tidak akan kita tagih, gitu. Jadi kita akan bantu maksimal untuk bisa berangkat ke Jepang. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita sudah tidak bekerja lagi, apakah masih dikenai pajak dari Jepang? Dan kalau kita sudah diterima di Jepang, nanti kita tinggal di mana, Pak? Kalau untuk pajaknya itu selama bekerja di sana, karena otomatis dipotongkan dari gaji. Kalau rekan-rekan tidak ada bergaji di Jepang, otomatis tidak akan dimintain pajak, ya gitu. Jadi ketika sudah pulang ke Indonesia, ya otomatis pajaknya membayari ke Bapak Prabowo Subianto, gitu. Kemudian kalau untuk apa namanya tadi penginapan yang di sana itu udah ada disediakan. Jadi nanti kita juga ada tim kami yang berkolaborasi dengan perusahaan di sana, otomatis rekan-rekan sudah ada penempatan kerjanya juga ya. Jadi sudah ada mesnya, ada penginapannya di sana. Nanti di kontrak kerjanya pun nanti udah ada di situ penjelasannya. Ya, next. Untuk kontrak kerjanya itu hanya 1 tahun atau bagaimana, Pak? Dan LPK ini resmi atau belum ya, Pak? Soalnya ada teman yang dapat LPK tidak resmi dan dia dijual di sana. Jadi untuk apa namanya kontrak kerjanya per tahun rekan-rekan. Setelah 1 tahun, ya rekan-rekan boleh pindah ke perusahaan yang lain. Jadi kontrak kerjanya satu per tahun. Tapi setelah 1 tahun boleh pindah ke yang lain dan bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Setelah itu langsung pulang ke Indonesia untuk menjadi pengusaha di Indonesia atau seandainya mau berangkat ke Jepang lagi ya harus apply baru lagi, ya apply baru lagi gitu. Kemudian legalitas, alhamdulillah kita legalitas aman. Tadi udah di-share juga beberapa surat izinnya dan rekan-rekan juga di sini
Sudah banyak kok dari teman-teman kami yang sudah berangkat di sana. Nanti kalau sudah rencana teman-teman bergabung akan kita share testimoni dari rekan-rekan semua yang kita udah berangkat di sana. Dan nanti juga yang teman-teman yang sudah gabung di grup nanti juga kita akan share tentang angkat kontrak kerjanya dan segala macamnya nanti bisa dipelajari di grup ya. Dan webinar ini mohon maaf, webinar ini teman-teman ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang memang mau bergabung ya. Jadi ini kita kayak model perkenalan saja gitu loh maksudnya ya. Jadi seandainya rekan-rekan sudah pernah ikut tidak perlu ikut lagi. Tidak pernah ikut lagi karena ini otomatis ya webinarnya akan diulang-ulang terus untuk yang baru saja. Adapun yang sudah pernah ikut silakan langsung memutuskan saja mau bergabung silakan nanti langsung hubungi Mbak admin untuk persyaratannya seperti apa dan seandainya tidak mau ya monggo kerso tidak apa-apa silakan nanti langsung leave dari grupnya untuk keluar cari peluang yang lain karena ya ini kan salah satu opportunity, salah satu peluang yang kita tawarkan ke rekan-rekan di situ ya. Adapun rekan-rekan tidak berminat, tidak masalah. Nanti cari peluang yang lain juga silakan. Gitu ya. Next. Untuk masa tunggu diterima kerja atau keberangkatannya itu kira-kira berapa lama ya, Pak? Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sekitar 3 bulan. Setelah semua selesai, ujian selesai, pelatihan selesai, wawancara selesai, nunggu CEO-nya itu maksimal sekitar 3 bulan ya. Ini salah satu tim kami juga sudah semua selesai ini menunggu 3 bulan. Jadi bulan mungkin bulan apa ini Februari, ya, Februari, Maret, April, Mei, Mei, Pak. Mei apa Juni dia nanti udah berangkat. Next, Selanjutnya, kalau tidak lulus, apakah kita tetap wajib bayar dana talang tersebut? tidak lulus apa itu? Tidak lulus ujiannya, Tidak. Pak, sepertinya. eh, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi rekan-rekan kalau emang sekiranya tidak lulus dan tidak mau melanjutkan. Tapi rekan-rekan ya kalau tidak lulus itu sebenarnya bisa ngulang ya. Sayang sih kita udah investasi waktu sekitar 6 bulanan untuk pelatihan kemudian tidak lulus itu sayang. Dan alhamdulillah juga ujiannya juga tidak berat-berat amat jadi rekan-rekan. Jadi ujiannya itu paling cuma sekitar kalau untuk SSW apa itu cuma sekitar 20-an soal, 30 soal. Itu pun ABCD semua, nggak pilihan ganda semua. Kemudian untuk bahasanya itu juga sekitar 50 sampai 60 soal aja. Itu pun juga ABCD, pilihan ganda juga. Dan itu juga di situ persyaratan lulus itu 60%, 60%. Jadi seandainya soalnya berapa, yang penting lulus 60% dari soal itu udah lulus. Jadi kalau rekan-rekan nilainya 67 itu udah lulus. Nilainya kalau kemarin ada yang nilainya dari siswa kami nilainya ada 67, ada yang 90, ada 80, ada 70, ada yang nilainya 67. Ya, alhamdulillah ya lulus juga gitu. Jadi standarnya itu yang penting di atas angka 60% itu udah lulus gitu. Jadi seandainya anda lulus bisa ngulang lagi. Tapi kalau seandainya telah nggak lulus wis mutung atau wis meraju nggak mau ujian lagi, nggak perlu bayar. Ya nggak perlu bayar. Wis aman lah. Nggak perlu. Yang cukup bayar yang administrasi 250.000 per bulan itu aja. Sisanya tidak perlu dibayar. Nanti yang saya yang tanggung jawab. Bayari. Gitu next. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dua orang yang sama ya, Pak, ini pertanyaannya. Untuk syarat pembukaan cabang, misal ingin membuka LPK itu apa aja ya, Pak? Oh, kalau itu harus menghubungi owner pusat Bapak Kadri. Nanti silakan menghubungi ke beliau. Boleh nanti tanya. Ada syarat ketentuan pastinya. Biasanya sih nanti kalau mau buka cabang kayak gitu, kita hanya siap menyiapkan tempat pelatihan, kemudian nanti gurunya kita yang menyiapkan, kemudian adminnya juga kita bantu untuk menyiapkan, tapi ada biaya yang harus dibayarkan pastinya ke pusat. Mungkin seperti itu. Monggo aja nanti WA ke Mbak Admin syaratnya sekiranya berminat. Nanti cukup itu aja. Adapun proses keberangkatan nanti tim pusat yang membantu. Biasanya kalau cabang hanya menyediakan pelatihan, nanti untuk keberangkatan, pengurusan visa, tiket dan segala macam sudah ada tim dari Kari Pusat yang membantu. Next. Baik, untuk wawancara jobnya itu
Kira-kira berapa bulan sekali ya, Pak? Yaitu setelah setelah lulus ujian, kemudian apply, nanti mereka yang menentukan wawancaranya kapan. Ada waktunya nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk kapan wawancaranya, persiapan nanti akan sebelum wawancara kita bantu, sudah kita nanti siapkan. Udah ada timnya yang itu. Next. Dan di LPK Hikari ini apakah sudah ada pelatihan online-nya? Pelatihan online-nya sementara ini belum ada, tapi memang kalau sekiranya berminat, nanti rekan-rekan nanti silahkan menghubungi Mbak admin untuk dimasukkan ke grup dulu, ya kan? Dimasukkan ke grup dulu. Nanti kalau udah tercipta angka apa 15 atau 20 calon peserta, insya Allah akan diadakan, gitu ya. Karena pengalaman kita online juga selama ini banyak gagalnya ya. Banyak gagalnya itu maksudnya apa? Banyak rekan-rekan itu cuma antusias di awal saja gitu. Pas awal semangat, nanti begitu sudah pertemuan ke 6 ke 7 ke 8 sudah hilang mentang-mentang online wis hilang dari peredaran itu jadi eh, sering-seringnya gagal gitu ya jadi makanya kita tidak begitu antusias untuk mengadakan itu gitu karena alhamdulillah selama ini yang berhasil berangkat ke Jepang itu justru yang offline yang online ini jarang yang benar-benar tekun gitu karena biasanya kalau online ini kan pekerja ya yang saya otomatis paginya udah bekerja udah capek malamnya harus ikut online. Nah, ini udah itu secara pikiran udah nggak bisa fokus, akhirnya mungkin merasa berat atau apa, wes akhirnya nggak lanjut. Kebanyakan kejadiannya seperti itu gitu. Tapi kalau emang sekiranya rekan-rekan banyak peminat, nanti gampang aja kita bikinkan. Banyak sini kami yang siap untuk membantu pengajaran online sebenarnya, gitu ya. Nanti ada biaya pasti nanti bisa dirembukan silakan hubungi Mbak Admin nanti silakan dibikinkan grup Mbak Satna dari teman-teman yang memang mau online dimasukkan ke grup situ untuk nunggu teman-teman yang lain nanti sekitar 20-an orang atau 15 orang lah nanti kita mulai kelasnya boleh gitu next sementara belum ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi total masa tunggu keberangkatannya sekitar 1 tahun ya, Pak. Apakah kita Iya. bisa memilih untuk bidang pekerjaannya? Karena saya lulusan D3 Teknik Mesin dan punya pengalaman terakhir bekerja sebagai SPV produksi di manufaktur. Jadi rekan-rekan prosesnya itu sekitar 1 tahun itu maksudnya dari sejak pelatihan yang sekitar 4 sampai 6 bulan, kemudian wawancara, kemudian nunggu CO-nya, kemudian pengurusan visanya dan segala macam itu total itu sekitar 1 tahun. Gitu. Jadi insya Allah 1 tahun ke depan kalau kita mulai sekarang daftar belajar 1 tahun ke depan posisi udah di Jepang. Itu banyak rekan-rekan kami yang seperti itu ya. Adapun bidang kerjanya itu boleh milih rekan-rekan. Jadi di Indonesia tadi itu juga nanti begitu eh, pesertanya kan skill dan bahasa ya, CFT dan skill dan bahasa. Skill dan kalau seandainya bahasanya udah lulus, kemudian skillnya itu pilih sesuai yang mau dimasukin, monggo boleh. Mau ikut yang perawat boleh, nanti berarti ujian perawat. Kalau mau ikut yang cleaning service, nanti ada pelatihannya kayak gitu. Jadi tinggal milih aja. Nanti mau ke hotel, nanti ada pelatihannya, kita milih ujiannya juga ujian perhotelan. Bahkan rekan-rekan yang di kami ada yang di situ ujiannya itu langsung di Indonesia langsung cari dua. Jadi yang pertama seperti yang saya bilang tadi SSW dulu yang untuk perawat biar gampang gampang kerja di sana biar cepat sampai sana dulu. Yang penting sampai sana dulu. Nah itu biasanya ambil perawat dulu sama satu lagi apa gitu sertifikatnya sehingga nanti setelah 1 tahun udah langsung pindah ke dia pegang sertifikat. Atau kalau seandainya nggak mau ujian di Indonesia dua, nanti ujian di sana juga ada. Nanti ada dibantu juga penempatan ujiannya di mana. Tetap ada ujiannya. Kalau sana mau teknik ya bisa gitu. Tapi ikut ujiannya dulu itu. Next. Pak, kalau 1 tahun sudah selesai kontrak, lalu mau tambah kontrak di perusahaan yang sama, apakah bisa kan? Biasanya tuh ditawari Bisa. perpanjangan kontrak, kayak gitu. Iya, bisa. Bisa. Diperpanjang nih kontrak bisa. Next.
untuk LPK Hikari ini apakah sudah ada cabang di kota Jakarta, Pak? Di Jakarta sebenarnya ada, setahu saya ada, tapi memang belum komunikasi dengan tim webinar ini gitu, karena memang karena kita sudah sejak 2006 ya, sejak 2006 jadi sudah banyak sekali ganti istilahnya dalam tanda kutip ganti-ganti program. Ada yang buka pakai program webinar, ada yang pakai program mungkin iklan di Facebook aja, di WA, di IG aja dan segala macam gitu ya. Jadi macam-macam ya rekan-rekan. Jadi dan mereka masing-masing kantor cabang juga diberikan wewenang untuk mengeksplor kemampuannya masing-masing untuk bagaimana agar sukses apa kantor cabangnya gitu ya. Jadi untuk kantor cabang di Jakarta setahu saya ada, tapi belum komunikasi dengan tim yang saya bilang tadi ada 9 kantor yang sudah bergabung untuk mengikuti program webinar ini. Dan promonya pun juga barangkali tidak ada. Jadi harganya masih tetap sama yang normal yang tadi 7 juta, 10 sama 15 tadi gitu. Next. Oh iya, Pak, ini kan saya masih kuliah online. Untuk wawancaranya nanti tatap muka atau hanya ujian tulis saja dan langsung keterima kerja atau gimana ya, Pak, nanti? Untuk wawancaranya online juga, karena kan otomatis wawancara itu kan belum berangkat ke Jepang. Jadi rekan-rekan setelah untuk pelatihannya otomatis offline ya selama 6 bulan offline pelatihan tiap hari masuk dari jam 8 kalau di kantor kami di LPK kami itu jam 8 sampai jam 4 sore ya istirahat siang 1 jam ya tiap hari Senin sampai hari Jumat Sabtu Minggu libur gitu. Jadi pelatihannya seperti itu. Setelah nanti lulus mengikuti ujian, setelah ujian dapat sertifikat langsung apply lamaran kerja di Jepang. Nanti kita bantu plus wawancara, wawancaranya online via Zoom atau via apa di situ nanti Google Meet nanti kita siapkan. Nanti udah ketemu sama tim perusahaan di Jepang pakai online, wawancara online. Setelah itu lulus turun kontrak kerjanya, gajinya berapa, 20 dan segala macamnya. Udah tinggal nunggu keberangkatan. Gitu. Next. Jika sesuai skill yang saya miliki, apakah untuk gajinya nanti bisa dinego ya, Pak? Bisa. Untuk gajinya bisa dinego. Tapi setahu saya sih dengan gaji 20-an juta per bulan itu saya rasa wis nggak perlu pakai nego kalau kita masih fresh graduate ya. Mohon maaf namanya fresh graduate. Kalau mau gaji berapa, dengan gaji 20 juta per bulan masa kurang kan yo. Kayaknya nggak lucu ya. Kecuali kalau memang udah punya pengalaman, punya skill yang luar biasa, yang udah pengalaman kerja sampai bertahun-tahun di perusahaan apa, itu biasanya bisa negosiasi gaji yang bagus. Tapi kalau masih fresh graduate itu setahu saya sih kalau mau negosiasi gaji ya kalau mungkin gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta mungkin bisa lah negosiasi. Tapi kalau udah digaji 20 juta masih negosiasi saya rasa ya kurang tepat gitu kalau menurut saya sih. Gitu. Next. Jadi nanti selama kerja di Jepang, apakah bisa pulang ke Indonesia? Nah, waktu pulang itu diberikan biaya sendiri atau dari perusahaan, Pak? Untuk waktu liburnya juga prosedurnya seperti apa? Itu panjang cerita masih panjang tuh, tapi bolehlah dijawab sekarang. Yang jelas kalau untuk cuti ada, cuti liburan itu ada di sana disediakan. Tapi kalau untuk pembiayaannya sih setahu saya biaya pribadi tidak disediakan oleh pihak perusahaan gitu. Karena seperti yang saya bilang, mohon maaf, ini pekerjaan yang untuk awal ini ya, terutama yang kita tawarkan ke teman-teman ini untuk awal ini bukan pekerjaan yang profesional ya, teman-teman. Ini pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan kalau di Indonesia ini adalah pekerjaan yang kelihatannya itu ya remeh-temeh aja gitu loh. Kerjaan yang biasa-biasa sekali gitu ya. Cleaning service ya nyapu, ya apa segala macam. Jadi bukan pekerjaan yang profesional. Biasanya kalau pekerjaan yang memang profesional, tenaga ahli, ya mungkin itu mungkin biaya pulang pergi pun ditanggung sama perusahaan ya. Tapi kalau ini ya itu mandiri. Gitu. Tapi kalau
anu apa namanya jadi semua mandiri kalau yang seperti itu. Ya, next. Untuk pertanyaan yang ada di rumah sudah dijawab semuanya, Pak. Alhamdulillah. Mungkin kalau emang sekiranya udah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, monggo ditutup aja Mbak Sana, boleh. Udah malam juga. Jadi kalau seandainya ada yang kurang puas, silakan ke WA admin. Dan teman-teman jangan lupa yang berminat untuk bergabung, silakan segera menghubungi Mbak adminnya dan di situ menjawab pertanyaan yang sudah disediakan agar bisa mendapatkan voucher potongan biaya pelatihan tadi ya. Nah, boleh jadi 7 juta jadi 5 juta, 10 jadi 6 atau yang 15 mendapatkan potongan biaya pendaftaran. Nah, mungkin itu, Mbak. Dari saya, kalau saya banyak kurang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Admin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, izin saya menutup acara pada malam hari ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan yang belum dijawab, jangan khawatir, bisa langsung japri saya melalui WA admin yang sudah menghubungi teman-teman untuk webinar malam hari ini. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Wali sudah memaparkan materi yang sudah sangat jelas pada hari ini. Dengan ini, saya Eka Satna beserta seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat melanjutkan aktivitas.